Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya? Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah sudah memasuki tahun baru ya. Yang kita berdoa agar kita semua diberi kesehatan, umur panjang, dan tentunya bahagia selalu. Nah, memasuki awal yang baru, nanti tentunya kita harus sama-sama aktif dan nanti bakalan eh, dua kali pertemuan lagi, satu kali pertemuan lagi minggu depan, selanjutnya nanti bisa ada ujian akhir semester. Nah, sekarang kita mulai dari pertemuan ke-13 dulu, yaitu kita nanti akan membahas terkait wawancara kerja. Oh ya, sebelum kita mulai perkuliahan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Baik, berdoa selesai. Em, Mengulang karena minggu lalu belum kita jelasin tentang wawancara kerja. Sekarang kita mulai dari wawancara kerja yang nanti akan dibantu presentasi oleh Mbak Lukia. Gitu ya. Saya share screen, nanti Mbak Lukia mulai. Oke, sudah terlihat? Sudah, Bro. Ini udah. Oke, bisa dimulai? Wawancara kerja. Selain berlatih menulis resume dan lamaran kerja, menyiapkan diri untuk wawancara juga termasuk bagian dari usaha untuk mendapatkan pekerjaan. Wawancara ialah upaya yang dilakukan seseorang atau sesuatu pihak guna mendapatkan keterangan atau pendapat mengenai suatu hal yang diperlukan untuk tujuan tertentu dari seseorang atau pihak lain dengan cara tanya jawab. Wawancara merupakan media untuk menjaring dan menemukan orang yang paling cocok mengisi jabatan yang kosong. Tujuan wawancara kerja ada 3. Yang pertama, metode menemukan dan menentukan kecocokan antara karakteristik pelamar dengan kualifikasi posisi atau jabatan yang dibutuhkan. 2. Mengetahui informasi pribadi. 3. Mencari informasi relevan dan tambahan lainnya terkait dengan persyaratan jabatan. Sudah, sambil dijelasin Mbak Lukia. Untuk VB Widya, bisa tanya langsung ya kalau misalnya ada yang ada pertanyaan maksudnya. Lanjut atau enggak ini dijelasin? Jelasin dulu. Silakan, Belukia yang jelasin berarti. Tujuan wawancara kerja yang pertama itu menemukan atau menentukan kecocokan antara karakteristik pelamar dan kualifikasi. Biasanya perusahaan mencari karyawan yang cocok dengan sesuai kualifikasi yang ingin dicari oleh perusahaan tersebut. Kemudian mengetahui informasi pribadi seperti alamat. Biasanya kan kalau perusahaan-perusahaan kalau ada pelamaran diminta informasi pribadinya seperti KK, KTP. Yang ketiga, mencari informasi relevan tambahan lainnya. Misalnya kalau ada tambahan sertifikat atau apa gitu. Atau pernah bekerja di mana, pengalaman kerjanya apa. Terus ada lagi? Udah, Lanjut atau mau dijelasin? lanjut. Metode wawancara STAR.
Situation, task, action, dan result. Situation yaitu perusahaan akan meminta kandidat mendeskripsikan sebuah situasi di mana kandidat mengalami tantangan dalam pekerjaan atau pengalaman sebelumnya. Task, kandidat diminta untuk mendeskripsikan apa yang menjadi tanggung jawab mereka dalam situasi tersebut. Action, kandidat diminta untuk mendeskripsikan bagaimana mereka menyelesaikan pekerjaan tersebut. Result, kandidat diminta untuk mendeskripsikan hasil apa yang dicapai. Terus bagaimana itu? Bagaimana terkait situasi, terus tugasnya, actionnya bagaimana, dan selanjutnya terkait hasilnya itu bagaimana? Itu tolong jelaskan. Situasi, biasanya karyawan menceritakan pengalamannya waktu kerja di tempat sebelumnya gitu. Yang task, kandidat diminta untuk wawancara diminta menjelaskan tanggung jawabnya dalam pekerjaan tersebut. Yang action, kandidat itu diminta bagaimana caranya menjelaskan caranya menyelesaikan pekerjaan tersebut sebaik mungkin. Yang result, kandidat karyawan diminta untuk menjelaskan hasil apa yang akan dicapai jika diterima dalam pekerjaan tersebut. Oke, next. Next atau enggak? Ya, aspek penilaian kepribadian. Beberapa aspek kepribadian yang akan dinilai. Yang pertama, penampilan secara fisik, gerak-gerik dan sopan santun, rasa percaya diri, inisiatif. Valukia, maaf Valukia, suaranya terlalu kecil, bisa dikerasin. Iya, ya Bu. Oke, terima kasih. Saya ulang. Beberapa aspek kepribadian yang akan dinilai. Yang pertama, penampilan secara fisik. Yang kedua, gerak-gerik dan sopan santun. Rasa percaya diri, kemudian inisiatif, kebijaksanaan, tanggung jawab dan kerjasama, ekspresi wajah, kemampuan berkomunikasi, sikap terhadap pekerjaan, yang terakhir selera humor. Bagaimana tuh dari beberapa poin itu aspeknya? Kalau penampilan secara fisik itu ya penampilan dalam berpakaian saat bekerja yang umumnya sopan, rambut rapi, pokoknya yang rapi-rapi itulah Bu pakaiannya. Yang gerak-gerik dan sopan santun ya sebagaimana kita berlaku di tempat kerja. Itu harus sopan. Kemudian percaya diri, memberikan inisiatif ketika berdiskusi, bijaksana dalam berperilaku, harus memiliki tanggung jawab dan kerjasama dalam tim, kemudian memberikan ekspresi wajah yang ya enak dipandang lah. Dan kemampuan berkomunikasi yang baik itu meliputi ya sopan tadi, tutur bahasa yang baik juga. Kemudian memiliki selera humor agar Berarti menarik. nggak kaku-kaku amat ya? Ya, Berarti presentasinya juga nggak kaku-kaku amat ya? Bisa? Oke, selanjutnya. dan persiapan wawancara. Datang tepat waktu, berpakaian rapi, menarik dan sopan.
Bersikap tenang, yakin, jujur, dan sabar. Masuk ruangan, ketuk pintu, senyum, tunggu atau minta izin duduk, kuasai diri, kemudian bicara dengan jelas dan dengan nada suara yang tepat. Saat wawancara, simak setiap pertanyaan, tatap wawancara, ingat nama wawancara. Tunjukkan kemampuan diri dan kesungguhan. Gunakan komunikasi secara verbal dan nonverbal. Cari informasi terkait pekerjaan yang dilamar dan perkembangan perusahaan tersebut. Selama wawancara, gunakan kesempatan bertanya, terutama mengenai pekerjaan di perusahaan. Jawaban pertanyaan dalam wawancara Anda selalu dapat menggambarkan yang pertama keterkaitan Anda pada pekerjaan dan perusahaan, kemudian kesesuaian kualifikasi Anda dengan pekerjaan, kemampuan dalam mengambil keputusan kerjasama, pendelegasian, memotivasi, mereaksi, stimulus, kemudian beberapa sikap dan perilaku positif. Nah, itu dijelasin nggak? Nah, nih, udah selesai. Baik, terima kasih Mbak Lukia atas bantuannya udah memaparkan presentasi terkait wawancara kerja. Terus saya bantu jelaskan kembali bahwa kemarin atau minggu sebelumnya kita sudah membahas terkait apa? Terkait CV. Nah, terkait CV itu apabila kita secara administrasi sudah lolos dalam bekerja, maka kita bisa nih di ke step berikutnya, yaitu melalui wawancara kerja. Nah, wawancara kerja ini kita harus memiliki komunikasi yang baik. Bagaimana tidak hanya komunikasi tetapi juga dari segi penampilan. Di sini dijelaskan bahwa wawancara ini sebagai media untuk menjaring dan menemukan orang yang paling cocok dalam dalam mengisi jabatan tersebut. Nah, kita sebagai orang bisnis, kita sebagai orang manajemen ataupun kewirausahaan, tentunya kita harus mampu nih berkomunikasi dengan baik untuk entah itu kita sebagai pelamar atau entah itu kita sebagai pewawancara. Nah, kalau kita sebagai pelamar, otomatis kita harus menggunakan bahasa-bahasa menjawab dengan logis atau meyakinkan bahwa kita mampu bekerja di bidang itu. Sedangkan kalau kita berkomunikasi, ibaratnya kita sebagai leadernya atau pewawancaranya atau HRD-nya, secara otomatis kita harus mampu nih menangkap sinyal-sinyal dari apa yang dikomunikasikan oleh Eee, oleh oleh apa namanya itu, oleh calon karyawan. Mmm, itu 2 hal yang harus kita perhatikan dalam wawancara kerja, ya. Yang pertama, entah itu kita sebagai calon karyawan atau sebagai leader-nya, itu perlu diperhatikan. Yang mana tujuan dalam wawancara itu tentunya itu menemukan metode, atau kecocokan antara karakteristik pelamar dengan kebutuhan job desk itu. Nah, kalau kita sebagai leader, berarti kita menemukan orang yang sesuai dengan kita, yang kita inginkan dalam pekerjaan ini. Sebagai apa? Sebagai HRD kah? Atau sebagai staf pemasaran? Atau bahkan sebagai, finance. Nah, itu perlu kita ketahui. Nah, terus dalam tujuan wawancara ini juga kita mengetahui apa namanya, informasi pribadi calon karyawan kita. Nah, informasi pribadinya terkait apa? Yang pasti terkait nama, alamatnya di mana, apa namanya, status, bahkan pengalaman pekerjaannya selama ini apa. Secara detail pun kita bisa mengetahuinya lewat informasi pribadi.
kita kembali lagi pada pertemuan sebelumnya terkait CV. Nah, di sini CV kita dicocokkan dengan apa yang telah kita eh apa ya namanya? CV kita di apa namanya? Diungkapkan kebenarannya. Ini udah benar atau belum? Udah sesuai dengan apa yang ditulis apa belum? Nah, biasanya di wawancara itu terjadi seperti itu. Nah, bisa nih kedetek apabila kita mengisi CV-nya kita salah, waktu wawancara kita menjawabnya A, ternyata di CV B, itu bisanya itu kedetek berarti informasi yang diberikan tidak benar. Makanya tujuan wawancara untuk mengetahui informasi pribadi, bahkan lebih dari menggali apa yang telah dia tulis di CV. Tuh, itu dari wujud wawancara. Makanya di sini jelaskan mencari informasi relevan dan tambahan lainnya terkait dengan persyaratan jabatan. Nah, misalnya nih di CV kalian tertulis berpengalaman menjadi seorang finance. Nah, dalam hal ini pastinya dalam wawancara orang-orang seperti itu akan lebih mencari informasi yang relevan terkait sejauh mana kalian paham tentang finance atau sejauh mana kalian paham tentang marketing, kayak gitu. Terus, yang berikutnya itu ada metode. Nah, metode wawancara itu bisa kita ingat-ingat nih, yaitu STAR. STAR itu apa aja? Situation, task, action, result. Nah, situation itu perusahaan akan meminta kandidat mendeskripsikan, berarti calon karyawan harus mendeskripsikan atau apa yang pengalaman kerja apa sebelumnya. Kenapa? Misalnya nih, yang tadi saya sebutkan, dia berpengalaman di finance. Nah, di dalam situation ini ternyata yang dibutuhkan di bidang finance atau staf keuangan lah ya, kita bisa spesifikkan, ternyata dibutuhkan staf finance. Nah, dalam pembutuhan ini, pengalaman ini, orang itu harus selaras dengan pengalamannya. Nah, kalau diingat-ingat, kemarin minggu lalu saya yang bicara gimana, kita membuat CV itu harus sesuai dengan apa yang mereka butuhkan atau posisi apa yang dibutuhkan dalam lamaran kita. Begitu juga dengan arah wawancara, kita harus menjawab sesuai dengan apa yang dibutuhkan mereka. Kita nggak boleh lewat konteks dari misalnya kita udah ke finance nih, kok kita melebar ke marketing. Nah, itu kan jalannya udah beda. Kalau bisa, step untuk wawancara, kita harus tahu situasi ini harus mengarah dengan apa yang ingin dia sampaikan sesuai job desk yang dia akan laksanakan. Makanya, di sini, situasi ini perusahaan akan meminta atau calon pekerja akan mengalami tantangan dalam bagaimana dia melakukan pekerjaan sebelumnya. Dia harus menjelaskan seperti itu. Sedangkan untuk task itu berarti calon pelamar atau ini kalau internet saya putus-putus, tolong disampaikan ya. Sedangkan untuk tugas ini calon pelamar berarti mendeskripsikan apa yang menjadi tanggung jawab mereka dalam situasi tersebut. Maksudnya situasi tersebut apa? Nah, apabila maksudnya dia dikasih cash. Cash-nya itu dia tadi saya bilang, ini misal kalian keterima nih sebagai staff finance. Tanggung jawab kalian apa nanti di apa namanya, di staff finance ini? Dengan kalian tadi situasi kalian sudah menceritakan pengalaman kalian, sekarang kalian dikasih cash berupa tugas untuk menyelesaikan finance ini nanti bagaimana. Nah, itu kalian harus tahu lingkup kalian di situ, harus menguasai. Dengan pengalaman kalian bisa kalian masukkan dan sebagainya. Action itu berarti bagaimana kalian akan menyelesaikan pekerjaan itu dengan cepat, bahkan harus sebelum deadline. Nah, contohnya gitu. Itu bagaimana nanti action kalian, apa tindakan kalian. Nah, kalian harus menyebutin strategi-strategi yang harus kalian lakukan. Misalnya apa, Bu, strategi yang harus kita lakukan dalam wawancara untuk action ini?
Contohnya, kalian bisa nih, misal ini ada laporan yang belum diselesaikan bulan lalu, tolong selesaikan. Nah, strategi kalian apa? Entah itu kalian akan mengambil lembur kah, atau kalian akan mengambil jam di luar kerja. Nah, itu juga termasuk tes dalam wawancara, begitu. Terus itu contoh simpelnya ya teman-teman, atau enggak kalian nanti punya ide lah ini harusnya action itu seperti ini Bu. Nanti bisa kalian lebih rincikan. Terus results, hasil. Bagaimana nanti kalian mencapai hasil itu? Nah, itu perlu kalian ketahui. Hasil ini biasanya kita ditanyakan nih dalam perusahaan. Dalam kasus ini kalian sudah berhasil berapa persen? Nah, kalian harus mampu menjawab. Kalian tidak perlu mengira-ngira. Nah, kalian harus based on data kalau ini. Jadi, ini saya sudah menyelesaikan misal 80%. Dilihat dari segi kualitas ini yang sudah selesai, selesai, selesai. Nah, itu bisa nih, kalian harus bisa memaparkan hal-hal tersebut. Kalau untuk wawancara, berarti kalian harus apa nih bukti untuk resultnya ini, untuk mencapai hasil ini. Nah, kalian sebutin lagi dari strategi tadi, puncak-puncaknya itu apa? Nah, itu dijelasin. Dalam wawancara itu seperti itu. Terus, ada aspek penilaian kepribadian. Ternyata dalam wawancara itu ada aspek penilaian kepribadian. Bagaimana itu? Nah, ini biasanya melalui penampilan fisik. Jadi, kita tidak hanya berpandai komunikasi saja, tetapi fisik kita atau secara penampilan kita, bukan kita membandingkan sebuah fisik ya, tapi kita harus penampilan, lebih ke penampilan secara fisik atau penampilan yang bisa dilihat. Itu tentunya harus sopan atau paling tidak enaklah dilihat. Bagaimana enak dilihat? Ya berarti kita harus sopan sesuai prosedur yang diperintah. Entah itu berpakaiannya rapi, rajin, atau bahkan ada warna yang harus disesuaikan. Nah, gerak-geri yang kita lakukan harus sopan. Bagaimana kita menjawab, berkomunikasi dengan pimpinan itu. Ibaratnya dalam bahasa Jawanya, unggah-ungguhnya kita harus dapet nih dalam wawancara itu. Terus rasa percaya diri. Jadi, kita harus menunjukin bahwa kita harus percaya diri, tapi ingat, kita nggak boleh over percaya diri. Kenapa? Kalau kita over percaya diri, pasti mencolok nih kelihatan. Kelihatannya bagaimana? Ya, tentunya kalian eh, orang yang lebih over itu kan meskipun percaya diri dilihat pun juga tidak enak kan. Makanya tadi poin 2 gerak-gerik dan sopan santunnya itu harus dapat. Kayaknya kita boleh percaya diri tapi jangan over. Terus inisiatif. Inisiatif itu contohnya ya kita datangnya lebih awal dari apa yang diperintah kayak gitu. Terus kebijaksanaan, kita bijaksana tadi kalau misalnya dikasih pertanyaan mengenai strategi, ya kita ngasih saran yang bijaksana. Bijaksana bagaimana? Tidak hanya mengambil keuntungan sendiri, tetapi harus melihat kelompok atau staf-staf lain yang pada tim kita ini gitu. Terus ada ekspresi wajah. Usahakan jangan sampai kita mengerutkan wajah. Terus kemampuan berkomunikasi, tadi menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Terus sikap terhadap pekerjaan. Nah, bagaimana tanggung jawab kita dalam pekerjaan? Terus yang berikutnya itu terkait selera humor. Jadi nggak kaku-kaku amat ya dalam wawancara kita harus mampu nih mencairkan suasana agar nggak terlalu tegang gitu. Gitu ya Balukia. Bisa dimengerti Balukia? Bisa, Bu. Oke. Terus ada nih terkait persiapan wawancara. Tadi saya sampaikan kalau bisa datangnya tepat waktu atau malah sebelumnya ini pakaian rapi dan sebagainya gitu. Nah,
Ini selama wawancara berarti gunakanlah kesempatan bertanya, terutama mengenai pekerjaan. Jadi di akhir wawancara kita, kita nih bisa tanya apa apa saja dalam perusahaan tersebut, gitu. Dari sini ada pertanyaan, ada pertanyaan teman-teman? Harusnya ada ya. Saya tanya, Bu. Iya, silakan. Dalam wawancara kan biasanya ada yang baru lulus sekolah terus melamar kerja gitu. Sering ditanya pengalaman kerjanya apa. Terus kalau belum ada pengalamannya, baiknya jawabnya gimana, Bu? Kalau belum ada pengalaman kerja, setidaknya ada pengalaman organisasi. Ada pengalaman organisasi? Kalau tidak ada pengalaman organisasi, setidaknya kita mampu pengalaman di tim saat kuliah. Contohnya apa? Misal eh, kita ngomong nih ya, mohon maaf, saya memang belum memiliki pengalaman pekerjaan, tetapi saya memiliki pengalaman dalam organisasi. Nah, seterusnya kalian boleh ceritakan. Itu kalau misalnya kalian memiliki sebuah organisasi yang diikuti. Kalau misalnya belum belum pernah, kalian bisa menceritakan, memang saya belum memiliki pengalaman pekerjaan di bidang ini, tapi saya mampu mengelola tim dengan baik. Contohnya, saat Eee, diberi proyek apa sama dosen mengenai pekerjaan ini, saya mampu nih menguasai. Nah, poin-poin penting dalam proyek itu atau dalam, kuliah itu bisa kalian tonjolkan, gitu. Ada ada tanggapan Mbak Luqiyah? Udah, Bu. Gitu. Dari teman-teman semua sudah pernah mengelamar pekerjaan atau sudah bekerja? Boleh diceritakan, ternyata saya pernah melamar pekerjaan ini ke tahap wawancara atau saat saya bekerja di sini, sudah bekerja di sini, saya melalui tahapan wawancara seperti ini. Boleh ceritakan mungkin. VB sudah kerja, VB? Di sini reguler semua atau enggak ya? Apa? Reguler ya? Nah, ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak, kita masuk ke materi selanjutnya. Ada, teman-teman? Oh, izin bertanya, Kak. Iya, Untuk ini di link yang tadi disebarkan di grup itu, Kak. link. Drive ya, Oh ya, yang ada beberapa mahasiswa yang drive-nya nggak bisa dibuka, nggak ada aksesnya. Jadi tolong untuk itu ya, ada beberapa ya itu link drive-nya saya buka itu nggak bisa. Nah, minta tolong aksesnya dibuka gitu. siap, siap. Jadi nanti Oke. masuk ke ini ya, Kak, masuk ke Google Drive masing-masing gitu ya. Iya, heeh, buka di Google Drive-nya masing-masing. Yang di kemarin nggak usah diotak-atik. Oh Terima iya, kasih. saya mau tanya ke Balukia.
Tugasmu yang pertama, kenapa kosongan ya? Tugas pertama, Baluk ya. Apa memang belum mengerjakan atau bagaimana? Yang pertama itu yang Tugas awal yang saya suruh buat memo. udah buat tuh. Tidak, kok nggak ada ya? Di Siakat kok kosong ya kamu ngekliknya? Nggak ada apapun di dalamnya. Saya ngisi di kolomnya gitu. Coba dicek kembali ya. Saya mau tanya kamu dari minggu lalu tuh kamu nggak masuk. Oh, kemarin kerja sebulan Bu. Oh iya, nggak apa-apa. Coba dicek lagi di siakatmu. Itu saya cek, itu kamu nge-submit tapi kosongan gitu. Oh, berarti Nanti dicek ya. iya. Kalau misalnya sudah, ternyata ada, kok di tempat saya tidak ada, tolong konfirmasi. Gitu ya. Iya. Ya, oke. Ini untuk materi wawancara kerja, kita berikutnya memasuki materi terkait presentasi bisnis, teman-teman. Ya, stop screen dulu ya.